Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Rizky Darfarik, Berliania Homratu Basam, Ella Puspita, dan Salsawida Nabila. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Mazhab, Pragmatisme dan Realisme tentang Manusia. Istilah pragmatisme berasal dari kata Yunani pragma yang artinya perbuatan atau tindakan. Isme di sini sama artinya dengan isme-isme yang lainnya, yaitu aliran atau ajaran atau paham. Kebenaran yang memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuruti tindakan. Suatu teori atau hipotesis dianggap oleh pragmatisme benar apabila memiliki suatu hasil. Dengan kata lain, suatu teori adalah benar if it works. Pragmatisme, mazhab filsafat yang berkembang di Amerika pada abad 19 sekaligus menjadi filsafat yang khas Amerika. Tokoh utamanya yaitu Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey. Yang pertama yaitu Charles Sanders Peirce, ilmuwan dari Amerika, dikenal sebagai pendiri filsafat pragmatisme. Menurutnya, problem termasuk persoalan yang dapat dipecahkan jika kita memberi perhatian kepada akibat-akibat praktis. Yang kedua yaitu William James, berasal dari New York, fokus dari bidang seni, psikologi, anatomi, fisiologi, filsafat. Pandangan filsafat tidak ada kebenaran yang mutlak atau umum. Yang ketiga yaitu John Dewey, berasal dari Burlington, metode problem solving, learn by doing, pandangan pragmatisme sebagai sesuatu yang memiliki jangkauan dalam aplikasi. Pragmatisme telah membawa perubahan besar terhadap budaya Amerika dari abad ke-19 hingga kini. Falsafah ini telah dipengaruhi oleh teori Charles Darwin dengan teori evolusinya dan Albert Einstein dengan teori relativitasnya. Falsafah ini cenderung kepada falsafah pragmatisme dan aksiologi, dan sedikit perhatian terhadap metafisik. Falsafah ini merupakan falsafah di antara idea tradisional mengenai realitas dan model mengenai pragmati dan irasionalisme. Pragmatisme hanya berusaha menentukan konsekuensi dari masalah-masalah itu, bukan memberikan jawaban final atas masalah-masalah itu. Aliran pragmatis ini beranggapan bahwa segala kebenaran ialah apa yang membuktikan dirinya sebagai yang benar. Dengan memperhatikan kegunaannya secara praktis, tokoh aliran ini adalah William James. Realisme. Dengan memasuki abad ke-20, realisme muncul khususnya di Inggris dan Amerika Utara. Real berarti yang aktual atau yang ada. Kata tersebut menunjuk kepada benda-benda atau kejadian-kejadian yang sungguh-sungguh. Artinya yang bukan sekedar khayalan atau apa yang ada dalam pikiran. Dalam arti umum, realisme berarti kepatuhan kepada fakta, kepada apa yang terjadi, jadi bukan kepada yang diharapkan atau yang diinginkan. Akan tetapi dalam filsafat, kata realisme dipakai dalam arti yang lebih teknis. Dalam arti filsafat yang sempit, realisme berarti anggapan bahwa objek indera kita adalah real. Benda-benda adanya itu terlepas dari kenyataan bahwa benda itu kita ketahui. Macam-macam realisme. Pertama, kecenderungan kepada materialisme dalam bentuknya yang modern. Kedua, kecenderungan terhadap idealisme. Ketiga, terdapat kelompok realis yang menganggap bahwa realitas itu pluralistik dan terdiri atas bermacam-macam jenis jiwa dan materi hanya merupakan dua dari beberapa jenis lainnya. Selanjutnya, di Amerika Serikat pada dasawarsa pertama abad ke-20 timbul dua gerakan realis yang kuat. Yang pertama, neorealisme, dan yang kedua, kritikal realisme. Neorealisme, serangan terhadap idealisme, dan kritikal realisme adalah kritik terhadap idealisme dan neorealisme. Kelompok neorealis menerangkan bahwa di samping keyakinan-keyakinan pokok ini, tidak terdapat suatu pun filsafat hidup yang memadai, atau suatu jawaban yang pasti tentang pertanyaan mengenai soal-soal seperti akal. Kelompok kritikal realis tidak berpendapat bahwa kesadaran atau persepsi tentang benda-benda itu bersifat langsung dan tanpa perantara sebagai yang dikira oleh kelompok neorealis. Benda-benda di luar kita sesungguhnya tidak berada dalam kesadaran kita. Yang ada dalam kesadaran kita hanya data rasa atau gambaran-gambaran mental. Data rasa menunjukkan watak dari dunia luar serta watak dari akal yang mempersepsikan. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh dari data rasa kepada objek kecuali dengan jalan inference.
Dengan begitu, maka kita mempunyai yang pertama, akal yang mempersepsi, orang yang mengetahui atau organisme yang sadar. Dan yang kedua, objek dengan kualitas primer. Dan yang ketiga, data rasa yang menghubungkan antara akal yang mengetahui dengan objek. Selanjutnya, critical realisme. Kelompok critical realis mengira bahwa data rasa memberi kita hubungan langsung dengan objek. Indra sering menunjukkan objek-objek, dan dengan begitu indra itu menjelaskan kepada kita watak dari dunia luar. Lebih jauh, kelompok critical realis percaya bahwa pendekatan ini memungkinkan kita untuk memahami dan menjelaskan ilusi, halusinasi, dan kesalahan-kesalahan lain karena data rasa dapat keliru. Kelompok realis membedakan antara objek pikiran dan tindakan pikiran itu sendiri. Pada umumnya, kaum realis menekankan teori korespondensi untuk meneliti kebenaran pernyataan-pernyataan. Kebenaran adalah hubungan erat putusan kita kepada fakta-fakta pengalaman atau kepada dunia sebagaimana adanya. Kebenaran adalah kepatuhan kepada realitas yang objektif. Seorang realis menyatakan ia tidak menjauhkan diri dari fakta yang nyata. Selanjutnya, materialisme merupakan paham atau aliran yang menganggap bahwa di dunia ini tidak ada selain materi atau nature atau yang disebut alam, dan dunia fisik adalah satu. Pada abad pertama Masehi, paham ini tidak mendapat tanggapan yang serius, dan pada abad pertengahan orang masih menganggap asing terhadap paham ini. Paham tersebut praktis tidak memerlukan dalil-dalil yang muluk-muluk dan abstrak. Juga teorinya jelas, berpegang pada kenyataan-kenyataan yang jelas dan mudah dimengerti. Kemajuan aliran ini mendapat tantangan yang keras dan hebat dari kaum agama di mana-mana. Hal ini disebabkan bahwa paham ini pada abad ke-19 tidak mengakui adanya Tuhan atau ateis, yang sudah diyakini mengatur budi masyarakat. Selanjutnya, idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Istilah ini diambil dari kata idea, yakni sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealisme mempunyai argumen epistemologi tersendiri. Sebagai suatu ajaran, faham atau aliran yang menganggap bahwa realitas ini terdiri atas ruh-ruh, sukma atau jiwa, ide-ide dan pikiran atau yang sejenis dengan itu. Aliran idealisme ini merupakan aliran yang sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Mula-mula dalam filsafat barat, kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato, yang menyatakan bahwa alam idea itu merupakan kenyataan sebenarnya. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda dan menjalankan pengaruhnya dari benda itu. Pada zaman Aufklärung, para filsuf yang mengakui aliran kedua-dua seperti Descartes dan Spinoza yang mengenal dua pokok yang bersifat kerohanian dan kebendaan maupun keduanya, mengakui bahwa unsur kerohanian lebih penting daripada kebendaan. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.